Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, Ustadz mau bertanya, semalam antum tidur jam berapa? Nah, anak-anak itu sebaiknya tidurnya itu mulai dari jam 9. Ya. Kalau misalkan mau lebih awal itu lebih bagus, tapi jangan sampai begadang. Ya. Karena kalau begadang itu bisa merusak kesehatan. Nah, kesehatan itu harus dijaga. Harus senantiasa kita jaga supaya kita tetap menjadi sehat, dan itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, Ustadz absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Insya Allah hadir semua ya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran olahraga hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan peregangan terlebih dahulu. Ustadz, kenapa sih kita tiap olahraga itu harus melakukan peregangan? Kan kemarin udah melakukan peregangan. Kok kenapa sekarang melakukan peregangan lagi? Nah, anak-anak harus tahu bahwasanya peregangan itu fungsinya adalah untuk melenturkan bagian sendi-sendi tangan, sendi-sendi leher, sendi-sendi kaki, ya. Supaya apa? Supaya pada saat kalian melakukan aktivitas yang berkaitan dengan olahraga itu tidak terjadi cedera, baik itu terhadap ototnya ataupun tulangnya maupun sendinya. Oke, baiklah kita mulai pemanasannya terlebih dahulu, dimulai dari bagian kepala. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang bagian pinggang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang bagian kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki yang depan sekarang ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki yang kiri sama ke depan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Oke anak-anak, itu tadi peregangannya. Kemudian silakan kalian lanjutkan dengan lari. Kalau biasa di sekolah itu lari keliling lapangan, nah kalau misalkan di rumah boleh lari keliling halaman rumah. Atau kalau misalkan kalian mau, Ustadz, ana mah mau lari ke komplek aja, kalau misalkan ada di komplek perumahan, boleh, nggak apa-apa. Yang penting ketika kalian sudah merasakan capek ataupun terengah-engah napasnya, silahkan istirahat terlebih dahulu. Oke, nah setelah kalian melakukan gerakan lari keliling lapangan atau lari keliling halaman atau lari sekitaran komplek, nah kita lanjutkan dengan materi kita hari ini, yaitu gerak dasar lokomotor. Ustadz, kan kelas 1 udah gerak dasar lokomotor, kelas 2 udah gerak dasar lokomotor, kenapa sekarang kelas 3 juga gerak dasar lokomotor? Oke, ada yang harus kalian tahu. Nah, di kelas 1 kalian belajar gerak dasar lokomotor, itu adalah bagian pengenalannya. Nah, kalau di kelas 2 itu bagian dari variasinya. Nah, yang sekarang nih di kelas 3 itu kalian belajar tentang kombinasinya. Ustadz, apa sih itu kombinasi? Nah, Ustadz jelaskan ya. Kombinasi itu adalah menggabungkan. Jadi, menggabungkan 2 gerakan ataupun 3 gerakan bahkan lebih menjadi satu kesatuan. Nah, Ustadz contohkan. Kalian masih ingat nggak apa itu gerak dasar lokomotor? Ya, betul. Gerak dasar lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Ya. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu? Ayo coba. Siapa yang tahu? Nah, betul. Yaitu berjalan, kemudian berlari, dan yang ketiga melompat. Nah, karena di sini kita menggabungkan atau istilah lainnya mengkombinasikan, maka kita gabung menjadi contoh berjalan dengan berlari. Ayo, siapa lagi yang bisa memberikan contohnya? Coba acungkan tangannya. Ya, berlari kemudian melompat. Itu juga sama. Kemudian apa lagi? Coba. Ya, betul. Melompat dengan berjalan. Nah, itu yang nanti akan kita lakukan hari ini. Ya, oke. Baik anak-anak. Kita langsung ke prakteknya. Ya. Nanti untuk pengetahuannya, insya Allah untuk lebih rincinya, Ustadz akan buatkan PowerPoint. Ya. Nah, namun di dalam PowerPoint itu kalian hanya bisa membukanya kalau di aplikasi HP kalian itu ada aplikasi WPS. Nah, Ustaz kalau misalkan tidak ada gimana? Cari saja aplikasi yang bisa membuka PowerPoint untuk pengetahuannya. Jadi supaya kalian nanti ketika mau PH, Ustaz sekarang PH-nya apa? Gerak dasar lokomotor. Terus apa aja soalnya? Nah, supaya kalian nanti tahu bagaimana kisi-kisinya, nanti Ustaz akan buatkan PowerPoint-nya. Ya. Oke, sekarang kita langsung ke prakteknya. Nah, anak-anak, mohon maaf ya, kalau kok wajah Ustadznya nggak ada menghilang. Ya, ini maksudnya adalah supaya kalian bisa langsung melihat gerakan posisi kaki Ustadz itu seperti apa. Ya, nah ini, nah posisi kakinya seperti apa ya? Nanti kalian ikutin di rumah. Ya, nah. Pertama kita akan melakukan gerakan kombinasi berjalan kemudian melompat. Nah, berjalannya 5 langkah, kemudian melompatnya itu 1 kali. Nah, seperti apa gerakan berjalan dan melompatnya? Sudah pernah Ustadz sampaikan waktu di kelas 1. Ya, yaitu tentang bagaimana caranya melakukan gerakan berjalan dengan baik dan benar, dan bagaimana cara melakukan gerakan melompat dengan baik dan benar. Oke, kita langsung saja ya ke gerakan kombinasinya. Oke,
Ini sikap awal berjalan. Kita 5 langkah saja ke depan, kemudian nanti melompat. Nah, kalau misalkan ternyata gerakan melompatnya tidak masuk ke kamera, nanti Ustadz akan mencoba gerakan lompatnya di sini, ya. Jadi Ustadz berjalan dulu sekarang, kemudian nanti Ustadz balik lagi, kemudian melompat ke sini, ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi cara melompat yang benar itu adalah ketika kalian melompat, maka lututnya ditekuk seperti ini. Ya, fungsinya adalah supaya nanti bagian otot kaki ini nih itu ngeper. Tuh, ya, jadi seperti itu, ngeper. Oke, kita ulangi lagi ya, 1 kali lagi ya. Oke. Nah, ya, seperti itu. Oke, bisa kan? Nah, nanti kalian silakan lakukan gerakan itu di rumah. Oke, Ustadz berikan 1 contoh lagi ya, yaitu gerakan melompat, kemudian berjalan. Ya, kebalikan dari yang tadi. Oke, kita mulai gerakan melompatnya di sini dulu. Melompat ke depan, kemudian dilanjutkan dengan berjalan. Oke. Oke, gerakan berjalannya seperti tadi ya. Seperti tadi gerakan berjalannya. Oke, Ustadz contohkan 1 kali lagi ya. Kita lompat dulu, baru kemudian berjalan. Ya, lompat, kemudian berjalan. Oke anak-anak, jadi seperti itu saja dulu contohnya. Silakan kalian nanti lakukan di rumah. Nah, kalau dari Ustadz itu tadi lakukan gerakan berjalan 5 langkah, kemudian melompat 1 kali untuk gerakan berjalan dengan melompat. Nah, yang keduanya gerakan melompat dilanjutkan dengan berjalan, itu lompatnya 1 kali, kemudian lakukan gerakan berjalannya 5 langkah. Ya, seperti itu saja anak-anak. Sangat mudah bukan dilakukan di rumah? Dan untuk lebih supaya kalian aman dalam melakukannya, jangan lupa minta pendampingan ke orang tua kalian atau ke kakak kalian atau ke kakek nenek boleh, atau ke siapa saja yang ada di rumah kalian semua. Ya. Oke, itu saja yang Ustaz bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.